Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di channel kesayangan umat manusia. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Bang Icon TV. Untuk mengisi musim liburan, biasanya orang-orang akan melakukan liburan ke kebun binatang. Tapi apakah kalian tahu bahwa dulu ada yang namanya human zoo, atau kebun binatang manusia? Kebun manusia, juga disebut pameran etnologi atau Desa Negro, adalah pameran manusia yang diselenggarakan pada abad ke-19 dan 20. Biasanya suasana kebun manusia ini dalam keadaan alami atau primitif. Pamerannya sering menekankan perbedaan budaya antara peradaban Eropa atau Barat, dan orang-orang non-Eropa. Kebun etnografi sering didasari oleh unilinealisme, rasisme ilmiah, dan Darwinisme sosial. Sejumlah kebun manusia menempatkan penduduk pribumi terutama Afrika, di antara primata besar, dan manusia keturunan Eropa. Kebun binatang manusia banyak dikritik karena sangat merendahkan martabat manusia dan rasis. Ota Benga adalah salah satu etnis Afrika yang pernah dijadikan objek pameran di Bronx Zoo. Orang pertama yang diketahui membuat pameran berskala besar, dan mengisinya dengan orang-orang beserta hewan, adalah Kaisar Aztec Montezuma. Ia memutuskan bahwa kebun binatangnya yang berada Mexico City, akan lebih menarik banyak pengunjung jika diisi dengan pameran manusia. Pada waktu itu, orang-orang Amerika dan negara-negara Eropa memang memiliki kecenderungan memamerkan musuh yang telah dikalahkan di depan publik, dengan tujuan mempermalukan musuh. Tetapi, Montezuma lebih tertarik pada anomali genetik dan orang yang memiliki keunikan, menurut penjelasan buku Social Psychology and Human Nature. Biasanya, Montezuma menampung albino, orang kifosus, hingga orang-orang kerdil di kebun binatangnya. Sejak Columbus menduduki Amerika, penduduk asli Amerika alias suku Indian, disingkirkan atau disiksa secara tidak manusiawi. Columbus adalah tipikal kolonialis yang gila kekayaan dan kejayaan teritorial, meski harganya adalah nyawa rakyat jajahan. Bukan hanya melakukan banyak ekspedisi untuk mencuri emas, Columbus juga menculik para penduduk asli, dan membawanya ke Eropa untuk diarak berkeliling dan ditampilkan. Memang Columbus tidak menampilkannya dalam sebuah kebun binatang manusia. Namun, konsep ini sama kejinya dengan kebun binatang manusia. Salah satu pameran paling populer adalah suku Igorot. Setelah perang antara Amerika Serikat dan Filipina, Amerika yang menang memutuskan bahwa mereka akan mempermalukan musuh dengan membawa dan menampilkan mereka di depan umum. Suku ini dikenal karena mereka kadang-kadang memakan anjing. Dikutip dari laman National Public Radio, suku Igorot yang ada di pameran dipaksa untuk membunuh dan menyembelih anjing secara konstan untuk hiburan para penonton. Sementara makan anjing adalah hal yang sensasional bagi penonton Barat, itu juga merupakan representasi yang keliru, karena suku Igorot hanya memakan anjing untuk alasan seremonial. Pertunjukan yang dimulai pada tahun 1905 ini, akhirnya berhenti pada tahun 1914 akibat protes dari pemerintah Filipina. Memang tidak ada jeruji besi untuk mencegah mereka meloloskan diri, tetapi sebagian besar, terutama yang dibawa dari benua asing, tidak punya tempat lain untuk dituju. Mereka juga tidak tahu cara kembali ke tanahnya secara mandiri. Dibentuklah desa etnis tiruan, masyarakat adat diminta untuk melakukan tugas sehari-hari yang khas, memamerkan keterampilan primitif seperti membuat perkakas batu, dan ritual pantomim. Dalam beberapa pertunjukan, pemain pribumi terlibat dalam pertempuran palsu atau uji kekuatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari bangun channel ini menjadi channel yang informatif dan inspiratif.